Kalau nggak siap bakar kalori jangan makan, mendingan buah aja deh. Ya, mendingan buah. Nggak ada ceritanya orang makan buah gemuk. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau orang bilang, "Dok, kalau nanti saya makan buah kebanyakan gimana?" Aman insya Allah, asal apa dibakar juga. Karena kan buah dingin, harus ada exercise-nya juga, ya. Jadi mau makan enak, ingat bakar kalorinya. Lihat kalau mau makan, mulai sekarang teman-teman kalau mau makan pikirin baik-baik. Kalau saya makan ini kira-kira bikin sehat atau bikin masalah? Ya, mikirnya kayak begitu. Kalau bikin masalah nggak usah dimakan. Ya, siap nggak begitu? Nggak mau jawab dia. Nanti ya kalau udah tercipta kondisi kita, pikiran kita udah senang kayak begitu, aman kita teman sekalian. Ya, banyak makanan saya kita bisa bikin tiap hari pun bisa. Contoh nih, ibu-ibu nih, coba pagi-pagi dibikin bapak-bapaknya tuh di rumah gitu kan, yang kalau sudah punya suami. Kalau belum ya maaf. Sepertinya banyak yang belum. Nanti ambil sayur tuh, sayur yang warnanya berbagai macam warna. Ada merah, ada kuning, ada putih, ada orange, ada ungu. Ambil sayur-sayur tadi, ya, potong-potong kecil, kasih suaminya. Tapi jangan langsung kayak begitu, ya langsung jangan sayur doang. Kasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih lada hitam, kasih madu sedikit, atau Anda bisa bikin toppingnya pakai alpukat. Toppingnya pakai alpukat. Alpukat diapain? Dikerok, kasih bawang putih sedikit, dikit aja bawang putihnya, mungkin seruas kecil aja, kasih sedikit garam, kasih lada hitam, kasih jeruk nipis. Itu akan jadi toppingan yang sangat enak pagi-pagi untuk dikasih ke suami. Insya Allah suami di kantor gak akan mengantuk kalau punya suami. Ya kalau punya suami. Nah yang belum, dia mudah-mudahan punya. Simple, mengubah isi piring kita teman-teman sekalian akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, saya sebenarnya cukup khawatir sekarang dengan bertebarannya berbagai macam warung-warung yang menjual makanan, minuman yang penuh dengan gula. Kemarin saya sempat lihat satu produk kemasan gitu ya, subhanallah, waktu saya cek, bukan dalam video itu, waktu dicek itu kan, itu 40% isinya gula. Teman-teman mungkin, terus kenapa? Ini saya katakan kalau begini semua, bahasa saya kayak program pendiabetesan massal, saya bilang. Program pendiabetesan massal. Siapa mau tanggung jawab? Sekarang Allah menciptakan kita. Ini sebagai penutupnya. Kata Allah, "Lamakun auzubillahi walakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kata Allah, kami ciptakan manusia itu dengan sangat sempurna. Teman-teman, cobalah berazam meminta kepada Allah agar apa? Ya Allah, nanti kalau aku kembalikan jasad ini kepadamu saat nyawaku engkau ambil, semoga saya bisa kembalikan dalam bentuk yang sempurna tanpa penyakit sebagaimana dulu kau menciptakan aku. Sehingga nanti apa? Anda hidup sehat bukan untuk lifestyle. Anda hidup sehat bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memberikan yang terbaik untuk Allah, menjaga badan ini, untuk menjaga rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang masih banyak sakit-sakitan, coba ikutin pola-pola Nabi itu. Sudah banyak kali postingan-postingan saya katakan subhanallah. Ada seorang ibu kemarin cerita ke saya, dia sejak Ramadan, Syawal tahun kemarin, Lebaran tahun kemarin, beliau itu kena tiroid. Dan apa yang terjadi teman sekalian? Yang terjadi, dia mungkin baca postingan saya, akhirnya dia mencoba minum itu kunyit, serai sama jeruk nipis. Bermodalkan itu, dia mau ngobatin tiroidnya. Tapi masya Allah kemarin dia ngabarin saya, sempat saya posting itu, dia ngabarin saya, tapi subhanallah apa? Akhirnya gara-gara itu, asbab dari situ malah justru Allah kasih dia hamil. Dan yang menarik lagi, ibu itu sudah sejak tahun 2005 belum hamil. Artinya hampir 15 tahun Allah kasih belum anugerahkan hamil kepada beliau, cuma modal kunyit, serai sama jeruk nipis Allah berikan hamil kepada beliau. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena badan sudah bersih. Sering saya tanyakan, apa yang dikerjakan? Udah nggak makan lagi tepung-tepungan, nasinya dia ganti dengan karbo yang sehat, gula diganti dengan karbo yang sehat juga, ke gula yang sehat, plus lagi minyak dia sudah mulai mengurangi. Simple sebenarnya, asal mau saja, asal mau aja. Kalau nggak mau, nggak usah dipaksain. Ya, maka saya mungkin sampaikan pada teman-teman sekalian, yuk, ya, jadilah duta-duta sehat Islam. Ya, umat ini sudah terlalu banyak bebannya. Ya, sekarang urusan penyakit pun kita jauh dari agama, jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan Nabi SAW. Sehingga apa? Menjadi umat yang lemah. Ya, menjadi umat yang lemah. Apa yang terjadi buat sekalian? Lemahnya, akhirnya ujung-ujungnya karena makanan yang dimakan tidak sehat, akhirnya jiwanya pun, ruhnya pun, imannya pun tidak sehat, tidak kuat. Sehingga apa? Bangun malam malas, ngaji malas, sedekahnya mau segitu-gitu aja, sholatnya dulu begitu-begitu aja. Padahal semua syariat dalam Islam menyehatkan, meskipun kita tidak mengerjakannya untuk
sehat. Kita mengerjakannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 3 pesan penting saya tadi: bersihkan tubuh kita, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Yang ketiga, pertahankan dengan produk ciptaan Robmu. Simple banget. Nanti apa yang terjadi? Mensnya akan mulai benar. Yang bapak-bapak mungkin yang biasa ngantukkan di kantor misalkan, atau mungkin lagi kerja, mulai hilang ngantuknya, malah justru fitnya luar biasa. Apalagi tadi pakai pola-pola puasa seperti water fasting tadi, atau Anda mulai menjangkakan waktu makannya, ya, menjangkakan waktu makannya. Misalkan nih, ya, contoh misalkan Anda puasa, misalkan puasa jam 4 kita sahur, ya, jam 4 kita sahur, nanti berbukanya jam 6, berarti sudah 14 jam itu kita tidak makan, ya. Nanti setelah jam 6 itu Anda makan atau berbuka tadi, naikin lagi sampai ke 18 jam. Jadi Anda tidak makan kecuali berbuka saja, naikin, jadi makannya malam. Itu juga bisa dipakai. Saya beberapa pola-pola saya pakai sehingga apa? Tubuhnya akhirnya menggunakan bahan baku atau bahan bakar cadangan yang berupa apa? Berupa lemak. Ya, berupa lemak. Jadi kalau lemak itu udah dipakai, tubuhnya akan sangat powerful, teman-teman sekalian. Ya, maka makan jangan sering-sering, tapi sekali makan berkualitas, udah cukup sebenarnya. Sisanya isi dengan bahan bakunya, dengan asam amino, ya, dengan serat, dengan vitamin, dengan mineral, ya. Maka sebabnya kalau kita lihat, ya, terakhir mungkin itu jam berapa ya? Hah? Sampai malam. Kita sampai 17.30 kan, kemudian ada sesi untuk tanya jawab. Baik, coba lihat alam semesta ini teman sekalian. Dari tumbuhan dan hewan yang Allah ciptakan, banyakan mana? Banyak tumbuhan kan? Lebih banyak tumbuhan yang Allah ciptakan. Dan kalau kita lihat gigi kita, ya memang tidak jadikan patokan baku, tapi benar, mungkin menurut saya gitu kan. Ada seorang dokter pernah mengatakan bahwa gigi manusia itu lebih banyak gigi yang berhubungan untuk mengolah makanan-makanan atau ya makanan yang non hewan. Karena 28 gigi seri dan geraham kita, 4 gigi taring. Gigi taring kan gunanya untuk apa? Untuk merobek, mengunyah,